Satu cerita datang dari Pak Soleh dan Pak Darman. Pak Darman itu adalah kawannya Pak Soleh. Jadi Pak Soleh itu dulu bekerja di sebuah instansi pemerintahan seperti itu. Dan waktu itu memang Pak Soleh itu untuk berkeluarganya itu agak sedikit telat. Jadi Pak Soleh itu menikah udah hampir 40 tahunan. Dan waktu itu Pak Soleh usianya sekitar 30 tahunan. Gak disebutin kejadian tepatnya kapan. Yang jelas itu ada di salah satu kota di Jawa Tengah, yaitu kota Salatiga. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Juga kawan-kawan yang udah berkunjung ke Komat Kamit, Ngobrol Horor, dan juga Nilas Luhur. Terima kasih banyak semuanya. Nah, balik ke Pak Soleh tadi. Di usia ke-30 tahunan waktu itu, sesama rekan kantor namanya Pak Sudarman. Pak Sudarman itu waktu itu juga belum menikah. Dia usianya lebih muda dari Pak Soleh, beda sekitar 4 tahunan lah. Jadi usianya mungkin sekitar 20, 4 tahun tuh berapa tadi ya? Ya sekitar 3 tahun, 27-an. Dan waktu itu Pak Darman ngajakin ceritanya. Mas Soleh main yuk liburan ke tempatku katanya, di Salatiga sana. Wah, bagus, ide bagus juga tuh kata Pak Sudarman seperti itu. Kampung kamu emang di mana? Oh, di sini Mas, begini Mas. Ada apa di kampungmu? Ya sebenarnya nggak ada apa-apa Mas, nggak ada yang spesial. Cuman kampung biasa, kalau pagi siang rame, kalau malam ya sepi, kata si Pak Sudarman. Dan memang seperti itu kondisinya gitu pada umumnya kan. Wah, lumayan jauh dan itulah biasa aja ya katanya. Di sana nggak ada ini ya, nggak ada tempat yang bagus itu, objek wisata apa gitu. Ya Mas, sebenarnya kalau untuk yang lokal-lokal kayak gitu sih banyak, cuman masa iya tak sebutin di sini kesini kan nanti nggak seru Mas, nggak surprise, kata Pak Darman begitu ya. Wah, terus kapan ya? Ya udah Pak, ini liburan ini aja, nanti kan liburan lumayan panjang tuh, ada 3-4 hari, kata Pak Soleh seperti itu. Kata Pak Darman ya. Oke deh, nanti aku coba pikir-pikir dulu ya, aku hubungi keluarga dulu kayak gitu, takutnya nggak boleh, takutnya mereka tuh ada acara lain kayak gitu. Pertama sih sebenarnya awalnya Pak Soleh itu udah agak nggak terlalu tertarik gitu ya. Udah jauh-jauh ya, cuman ke kampung biasa yang Pak Soleh juga orang kampung gitu, apa menariknya gitu kan. Mungkin kalau orang kota akan sedikit beda cara pandangnya, cuman karena Pak Soleh itu orang desa juga, orang kampung juga, ya apa yang menarik dari tempatnya Darman? Gak ada apa-apa, daerahnya ya cuman begini, hutan-hutan doang gitu kan. Males waktu itu sempet kayak gitu ya, nanti aku cari alasan aja gimana ngomong Darman, gak jadi gitu. Nah sebenarnya begini, ada teman-temannya Mas Darman, teman-temannya Pak Soleh juga yang waktu itu tertarik. Ya udah yuk jalan-jalan ke rumahnya Darman, yuk jalan-jalan kayak gitu. Mereka itu yang justru yang lebih tua-tua, yang udah berkeluarga pun ada. Ya udah aku ikut katanya. Wah Pak, sampean keluarga gimana? Nggak apa-apa katanya. Saya udah bebas katanya begitu, anak saya udah gede-gede. Oh kalau kayak gitu ya udah, ayo Pak main ke tempat saya, kata Mas Darman ke rekan-rekan yang lainnya waktu itu ya. Beberapa hari kemudian ketemulah lagi mereka di kantor, ngobrolin masalah keberangkatan ke kampungnya Pak Darman tadi. Mereka pun berembuk gitu ya, ngobrolin, man gini-gini, enaknya bawa apa ya? Oh nanti gini aja, kita bikin acara begini. Leh Soleh, ini yang temennya Pak Darman yang lebih tua ya. Leh kamu ikut nggak? Kata. Aduh Pak, gimana ya gitu ya. Leh ikut aja katanya, nggak seru lah, ada yang kurang, nanti kamu nggak kebagian ceritanya tuh gimana. Iya sih Pak, nanti saya pikir-pikir lagi katanya begitu. Nah waktu itu siang harinya Pak Darman itu ngedeketin Pak Soleh. Mas Soleh,
ada yang menarik loh di kampungku katanya. Apaan yang menarik, orang cuman gitu doang, saya juga orang kampung katanya begitu. Enggak, bukan itu mas, tapi di depan rumahku mas, itu ada sesuatu yang spesial. Apaan katanya? Ya pokoknya sesuatu yang nggak ada di tempat lain lah, kalaupun ada ya jarang orang tahu gitu. Beneran itu apaan kayak gitu. Pak Solehnya penasaran begitu kan. Cuman Pak Darman sendiri waktu itu nggak ngebuka kalau ini loh di depan rumahku tuh ada ini, dia tuh nggak ngebuka sama sekali. Pokoknya itu menarik, kalau panjenengan ikut bakal seneng deh, bakal dicerita-ceritain katanya begitu. Beneran man, iya beneran kata si Mas Darman, meyakinkan Pak Soleh ya supaya ikut. Dan setelah dipikir-pikir lagi, akhirnya sore harinya Pak Soleh itu ngasih jawaban, man aku ikut deh katanya begitu, tapi kalau misal gak menarik anterin aku pulang ya. Wah, anterin aku pulang gimana? Gak, maksudnya anterin ke jalan raya gitu, nanti aku pulang sendiri kata si Pak Soleh seperti itu. Iya tenang aja mas, tenang aja, panggilnya mas aja ya, jangan usah papa lah, Mas Soleh sama Mas Darman gitu biar sama semua. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di hari libur itu, menjelang hari libur, esoknya libur, mereka pun udah ngobrolin mateng ya, kita mau berangkatnya dari mana, kita mau ya intinya siapa aja yang mau ikut kayak gitu, itu di apa namanya, dikumpulin semuanya. Oh jadi yang ikut tuh sekian orang, ada 5 orang waktu itu, cuman yang 3 orang itu nggak disebutin namanya siapa, cuman Mas Soleh sama Mas Darman tadi. Mereka pun berangkat keesokan harinya dari titik yang disetujui, kita berangkat nanti ngumpul di sini, kita ke sana rame-rame naik bus katanya begitu. Sudah, mereka pun berangkat ke sana. Ya ini juga dari salah satu kota di Jawa Tengah juga. Jaraknya nggak terlalu jauh, lumayan deket lah. Mereka pun berangkat berlima ke sana. Ya, Pak Soleh sendiri, Mas Soleh sendiri, ya biasa aja gitu, belum ada ketertarikan sama sekali. Satu-satunya hal yang bikin menarik buat Mas Soleh itu adalah sesuatu yang diomongin sama Mas Darman, kalau di depan rumahnya itu ada sesuatu yang menarik. Di situ belum ada gambaran sama sekali. Apa sih kira-kira ya? Mas Soleh sendiri tuh juga nggak bisa nebak-nebak. Apa ada tetangganya yang cantik atau masa kayak gitu sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Atau ada apa ya? Apakah ada tempat hiburan di situ atau gimana? Objek wisata, ada air terjun atau apa gitu. Itu nggak terbayang sama sekali, dan Mas Soleh bener-bener nggak ngerti lah waktu itu apa sih sebenarnya yang diomongin Mas Darman yang menarik-menarik itu. Sepanjang perjalanan ya kayak yang lain tuh pada bercanda-canda gitu, seolah-olah tuh nggak mikirnya cuman liburan doang. Ini Mas Soleh tuh kayak gitu, ini kayak enakan aku di rumah kayak gini ya, tiduran santai gitu, ngapain jalan-jalan begini waktu itu. Cuman ya sudah, Mas Soleh banyak diam di bus, nggak, kondisinya itu moodnya itu nggak 100% baik gitu ya, mungkin sekitar 70%, 30%-nya itu masih di liburan di rumah begitu. Ini enak kalau liburan di rumah, tapi ya sudahlah, aku udah terlanjur ke sini. Mereka pun jalan ke sana. Singkat cerita lagi, mereka tuh sampai di kampungnya Mas Darman. Bapak-bapak, mas-mas, dari sini kita jalan ya katanya. Mas Soleh langsung kan ngeliat ke atas, waduh, jalan ya man ya, emang nggak ada angkot ke sini. Ada sih nanti kendaraan dari warga gitu, cuman nggak mesti mas, mesti nungguin katanya begitu, daripada kita nungguin cuman diem di sini kayak orang hilang, mending udah kita jalan aja kita. Itu kata salah satu bapak-bapak yang di sana, udah kita jalan aja olahraga, ini namanya liburan kata si bapak itu. Ayo liburan, masa ke mall terus gitu kan, bosen jalanannya datar, sekali-kali nanjak begini ini buat kita yang udah tua-tua ini loh, latihan dengkul loh katanya, biar tetap fit kata si ya salah satu bapak-bapak tadi yang usianya lebih tua dari mereka. Mereka pun jalan ke sana. Mas Soleh jalan paling belakang. Mas, ayo dong mas gitu. Ayo leh, kamu masih muda leh, masa kalah sama kita bapak-bapak begini kata si bapak itu. Mas Soleh pun ya cuman gitu doang sambil jalan-jalan. Apa menariknya kampung begini, nanjak, gak ada apa-apa, jalanannya juga pada bolong begini kata Mas Soleh. Udahlah, singkat cerita, wah terlalu banyak singkat cerita ya.
Setelah mereka kurang lebih 15 menit berjalan, akhirnya sampailah mereka di sebuah perkampungan yang kondisinya tuh ternyata lumayan datar ya. Ada beberapa puluh rumah mungkin di situ. Sepintas menurut perhitungannya si Mas Soleh tadi, mungkin ada beberapa puluh rumah di sana, dan ya rumahnya rumah sederhana semua, khas kampung seperti itu. Mereka memasuki kampung tersebut, ngelewatin beberapa rumah. Setelah itu mereka itu sampai di apa ya, kayak jalan tuh agak nikung begini. Ini rumah. Setelah itu ada kebun sedikit. Setelah itu ada rumah lagi. Nah, di sana tuh ada kebun yang pas tikungan begini. Itu udah kayak hutan semua, udah kebun semua. Yang kata Mas Darman sendiri, kebun tersebut itu luasnya kurang lebih sekitar 2 hektar. Itu punya warga sebenarnya. Dari dulu kebun itu tuh nggak pernah diapa-apain. Nah, di sisi kiri sini itulah rumahnya Mas Darman. Jadi rumah Mas Darman itu di depannya itu ada jalan yang sebenarnya bukan jalan utama. Jalan utamanya itu ada di sisi belakangnya Mas Darman. Nah, ini rumahnya tuh memang sengaja diadepin ke halaman yang luas tersebut, yang langsung berbatasan dengan kebun yang kurang lebih luasnya tuh sekitar 2 hektar tadi. Kesana sampailah. Mas Soleh tetap moodnya belum membaik ya. Cuman waktu itu mungkin udah 80%. Karena akhirnya perjalanan panjang nanjak itu udah selesai gitu ya. Mas Soleh pun udah mulai bisa ketawa. Man, kopi man gitu kan. Langsung sambil bercanda-canda. Wah, Soleh haus ternyata. Iya nih Pak, haus Pak, lumayan Pak. Dari pagi belum minum, kata si Mas Soleh. Allah, lebay, kata si bapak itu. Akhirnya dibikinin kopi sama si Mas Darman tadi. Ada yang ngopi, ada yang ngeteh, ya macem-macem. Ada yang cuma minta air putih doang. Ada 3 jenis minuman yang disajiin di situ. Mereka pun ngumpul pada minum, dar. Oh, bunyinya mungkin lain ya, minum ya. Mereka merhatiin lingkungan sekitar, mulai nanya-nanya lah. Itu di depan apa sih man? Oh, itu di depan itu kebun Pak, kata si Mas Darman. Kebun doang ya man, ya kata Mas Soleh begitu. Iya, pemandangannya cuman gini doang ya man, bagusan di kampungku man, katanya begitu, kata si Mas Soleh. Ya mau gimana lagi Mas Soleh, katanya kita udah sampai sini, ayo mau pulang lagi ke sana, tak anterin yuk ke jalan raya, turun lagi. Oh enggak baru nyampe gitu, ntar lah agak lamaan dikit kata Mas Soleh seperti itu. Mereka bercanda-canda di sana. Nah, sampai akhirnya beberapa dari mereka waktu zuhur waktu itu ada yang sholat ke sana. Mas Soleh di situ sendirian masih ngerokok, disamperin sama Mas Darman. Mas Soleh, aku tuh nggak bohong dari awal. Aku kan udah cerita ada sesuatu yang menarik di kampung ini. Yang aku bilang itu di depan rumahku. Nah itu dia, kamu kemarin promonya tuh seperti itu. Promosinya seperti itu. Mana yang menarik, orang cuman lapangan gini doang buat main sepak bola nih kalau sore nih anak-anak. Salah satunya itu Mas. Lah terus apa menariknya gitu, anak-anak main sepak bola doang. Di kampung juga banyak, di kampungku. Enggak gitu Mas Soleh. Ini lapangan ya. Memang ada lapangan lumayan luas lah. Mungkin kesananya sekitar 20 atau 25 meter. Nah setelah itu baru kebun yang di sana. Mas, itu kebun katanya. Iya itu kebun. Itu kenapa? Itu bukan kebun biasa Mas. Bukan kebun biasa apaan, kata Mas Soleh. Susah ini orang. Dengerin dulu katanya. Ya apaan, kasih tahu. Nah itu tadi sebenarnya aku tuh mau cerita sama panjenengan, cuman kok rasanya nggak enak ya, kok nggak menarik ya, kok nggak kejutan lagi ya, kayak ini mau cerita atau enggak gitu. Yang jelas nggak menarik lah, ini lapangan kebun udah, terus apa lagi, air terjun apa, nggak ada di sini, kata Mas Soleh. Memang nggak ada kayak gitu Mas, tapi beneran nanti akan lebih bagus, lebih menarik. Dan nggak tahu jenengan nanti cerita-cerita ke orang atau gimana. Emang apaan, emang ada cewek cantiknya di situ yang tinggal di situ katanya. Banyak Mas katanya. Maksudnya gimana? Ntar dulu, makanya aku nggak mau cerita dulu. Nih, sebentar lagi 2 hari lagi ya Mas ya. Mungkin ya 2 hari lagi, itu kan bulan purnama Mas.
Iya emang, nggak tahu juga sih gitu. Mas Soleh juga nggak merhatiin kalender Jawa gitu ya. Iya mas, 2 hari lagi tuh bulan purnama. Terus apa bagusnya bulan purnama nyinarin kebun begitu ya, cuman begitu. Nggak gitu mas, ada sesuatu nanti yang terjadi. Udah, tenang aja. Kita berdoa aja, semoga panjenengan kita semua bisa menyaksikan itu, kata si Mas Darman. Bisa menyaksikan fenomena itu. Emang fenomena apaan? Masih rahasia mas, panjenengan sabar aja. Jadi begini. Biasanya di sini kalau misalkan mau ada pasar, dibilangnya begitu, mau ada pesta, pasar atau pesta, ada keramaian mas. Keramaian di mana? Itu di sana mas, di kebun itu ditunjuk sama Mas Darman. Di kebun itu gimana caranya gitu, orang rungsep kayak gitu, orang padet sama apa namanya, ilalang begitu kan. Sok tahu nih Mas Soleh. Nanti makanya jadi begini, kalau nanti kita beruntung, ini biasanya minus 2 hari atau minus sehari, itu tanda-tandanya akan keluar mas. Tanda-tanda apaan, kata Mas Soleh kan nanya lagi. Mas Darman pun melanjutkan, jadi tanda-tanda itu biasanya nanti ada salah satu warga, paling sering sih di rumah ini mas, di rumah bapakku ini. Emang apaan tandanya? Buruan sih ceritanya, cepetan, kata Mas Soleh seperti itu. Ya sabar dulu, kata Mas Darman, ini jenengan itu harus paham gitu, jangan sampai nanti salah gimana salah tangkep atau gimana. Ngecek kamu, katanya. Emangnya aku nggak secerdas itu, kata Mas Soleh. Ya udah lanjut. Jadi nanti menjelang hari H, anggap aja hari H-nya tuh sekitar tanggal 14 atau 15 tanggal kalender Jawa ya mas ya. Iya. Nah nanti di situ mungkin sekitar tanggal 12 atau 13, bisa jadi hari ini nih mas, malam ini bisa jadi, itu akan ada tanda-tandanya kita bakalan nemuin binatang-binatang yang entah datang dari mana, tapi kondisinya kulitnya itu udah terkelupas mas. Wah kok serem banget kayak gitu. Maksudnya gimana dikelupasin sama ini, kayak ayam dicabutin bulunya. Kalau ayam dicabutin bulunya kan masih mending mas, kelihatan matangnya, biasanya kan direndam air panas dulu. Ini tuh enggak mas, memang paling sering yaitu ayam hutan atau kuntul atau apapun pokoknya yang berada di kebun sana mas. Pernah malah kucing loh mas. Anjing juga pernah mas kayak gitu, kata Mas Darman tadi. Oh berarti binatangnya ini dong, macem-macem dong. Iya memang macem-macem, pokoknya seadanya. Dan itu seolah-olah nggak tahu dilempar atau gimana ya, kondisinya itu udah terkelupas mas kayak gitu mas. Nah biasanya setelah ada tanda-tanda itu muncul, maka pestanya akan segera digelar, kata Mas Darman. Sebenarnya emang pesta apaan sih? Ya pesta begituan mas, pesta begituan gimana, pesta gini-gini. Bukan pesta begitu, itu pesta gaib mas. Ya bayangin aja. Oh ya aduh, aku jadi cerita, kata Mas Darman begitu nyesel. Udah deh Mas Soleh, udah nanti lihat aja gitu. Ya Mas Soleh pun di situ mulai berpikir, kalau memang benar yang diceritain Darman ini mengenai kondisi kebun di depan rumahnya itu yang katanya menarik, ada pesta di sana. Kalau memang itu benar, berarti ini bakalan keren banget. Ini kayak menjadi satu pengalaman tersendiri ini buat aku nih. Udah siang itu pun selesai. Orang tuanya Mas Darman itu nyediain makanan. Apa ya, bapaknya Mas Darman sama salah satu bapak yang paling tua di situ, itu umurnya ternyata beda sedikit, cuman beda 4 tahun gitu ya. Akhirnya udah yang bapak-bapak sama bapaknya itu ngobrol sendiri gitu ya, ngomongin Mas Darman titip ya itu anakku kayak gitu. Kalau apa namanya, kalau nakal di ini aja lah, kata si bapaknya Mas Darman. Nah ini yang muda-muda itu ngumpul di situ, udah mereka makan kan. Setelah makan mereka tuh ya cuman leha-leha begitu. Nah di sana Mas Darman itu mulai ngomongin ke yang lain juga. Jadi begini Pak, begini. Sebelumnya Mas Darman sendiri itu udah izin ke orang tuanya, Pak, aku ngajakin mereka, memang pas banget ini lagi liburan dan aku ngeliat kalender itu kan sebentar lagi bulan purnama ya. Oh kamu mau ngajakin teman kamu biar bisa ngeliat ini ya, katanya.
Iya Pak, mohon izin ya Pak ya, katanya, kata Mas Darman seperti itu. Ya udah ndak apa-apa, yang penting hati-hati aja gitu ya. Kamu tuh pegangin tuh teman-teman kamu, jangan sampai ada sesuatu yang buruk yang terjadi, kata bapaknya Mas Darman seperti itu. Malam harinya mereka itu nongkrong-nongkrong di depan rumah Mas Darman. Syahdu katanya. Malam hari di kampung, syahdu menurut sebagian besar yang ada di sana. Tapi enggak buat Mas Soleh. Mas Soleh itu biasa aja. Lapangan, bulan udah mulai terang waktu itu. Meskipun belum tanggal 15, justru yang tanggal 14-nya. Biasanya itu kan yang terang-terang banget. Dan waktu itu kurang lebih sekitar jam 8 malam, mereka tuh masih ngumpul di sana. Ada singkong rebus, ada gula merahnya, dan yang lain-lain lah, makanan kampung seperti itu disediain sama keluarganya Mas Darman. Ada kopi hitam, itu yang bikin nikmat, kata Mas Soleh itu. Mereka menikmati malam itu, Mas Soleh sendiri dengan sejuta pertanyaan. Apakah benar? Kapan terjadinya? Wujudnya seperti apa? Kira-kira apa sih yang bakal muncul di sini? Gitu. Mas Soleh itu kayak gitu. Mas Darman sendiri cerita ke teman-teman yang lain, cuman gak sedetail ke Mas Soleh siang itu. Mas Soleh itu tahu lebih banyak, dan dia ya akhirnya jadi mikirin malam itu kan. Malam itu syahdu banget, angin berhembus, lumayan kencang waktu itu. Bunyi dedaunan yang ada di depan rumah sana, yang ada di hutan itu, di kebun itu pun kerasa banget. Ada bunyi pohon bambu, esek, macem-macem lah bunyinya. Dan itu tuh menurut mereka yang ada di sana itu ya, ini syahdu banget. Mas Soleh syahdunya itu karena ada kopi, karena ada singkong rebus, ada gula merahnya juga sambil ngerokok. Ini syahdu nih. Di depan sana mah aduh biasa banget lah, kata Mas Soleh seperti itu. Dan dia tuh penasaran apa sih yang terjadi tadi. Sampai, Man, kapan Man, katanya, kapan barangnya datang, katanya. Jangan ngomong kayak gitu lah gitu. Nanti yang di sana ngedenger, kita nungguin. Jangan udah diem aja gitu. Datangnya nggak sekarang, biasanya ya tengah malam lah kalau kita udah nggak di sini. Selama kita masih di sini sih santai-santai aja gitu. Nah, mereka tuh lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba mereka tuh ngedenger ada suara tepuk tangan di situ dari arah hutan. Bukan tepuk tangan banyak ya, tapi pak kayak gitu. Man, itu siapa yang tepuk tangan? Itu tadi. Kamu jangan ngomongin masalah itu. Udah, mereka tuh ngedengerin kita, kata si Mas Darman gitu. Mereka tuh siapa gitu. Ya pokoknya penghuni sana lah yang gak kelihatan. Tapi mereka tuh cara ngobrolnya tuh bisik-bisik, kayak misah berdua gitu ya. Mereka tuh ngobrolnya kayak gitu sambil nunjuk-nunjuk ke sana. Udah gak usah dipikirin, gak usah ini, nanti juga datang sendiri kata. Ya sudah, mereka tuh di sana kurang lebih sampai sekitar jam 10 malam. Setelah itu udara udah mulai dingin juga, udah mulai gak nyaman, dan ada rasa serem juga waktu itu. Akhirnya apa? Udah yuk masuk. Orang tuanya Mas Darman sendiri udah masuk mungkin sekitar 1 jam yang lalu. Ini sisanya pun akhirnya masuk. Mas Soleh tetap kekeh di situ. Udah masuk jangan inilah bersiko nanti Bersiko apaan, aku juga orang kampung. Udah jangan ngeyel Kamu dengarkan tadi ada yang tepuk tangan. Itu berarti ada sesuatu di sana katanya. Oh iya bener. Mas Soleh pun akhirnya ikut masuk ke sana. Tidurlah waktu itu, malam itu mereka di sana. Saat tidur, mereka itu ngedengar kayak ada suara bakbuk, kayak ada benda yang jatuh. Ada beberapa biji benda itu jatuh, plak-pluk gitu ya. Ada suaranya bek, ada suaranya pluk gitu. Mungkin itu ngegambarin ukuran sama beratnya gitu. Itu Mas Soleh sendiri ngedenger gitu. Tapi udah aku ngantuk dan aku nggak berani, yang lain soalnya udah tidur. Mas Soleh pun lanjut tidur. Nah, keesokan paginya ribut lah. Sekitar jam 6 pagi udah mulai agak sedikit terang. Kedengeran suara warga, wah nanti malam ada pesta, kata si warga tersebut ya. Mas Soleh pun langsung, man, itu man, depan man. Akhirnya Mas Soleh sama Mas Darman ke sana, yang lain pun jadi ikut apaan. Ya itu tadi binatang-binatangnya kali itu tuh ada ayam, ada binatang, nggak tahu lah, pokoknya binatang-binatang kayak tokek kayak gitu ya. Itu kecil-kecil gitu ya, sama yang paling gede tuh ayam. Itu tadi kondisinya itu udah dikulitin, kulitnya sendiri tuh nggak ada di sana, jadi cuma tergeletak
di depan beberapa rumah warga di situ. Wah, nanti malam ada pesta, bakalan ramai, kata warga seperti itu. Ya sudah, Mas Darman pun ngelirik ke Mas Soleh. Nanti malam ada pesta. Udah, jangan ngomongin apa-apa lagi, jangan nanya-nanya lagi, nanti kita lihat aja. Acaranya mulai jam berapa biasanya? Mulainya agak malam, Mas Soleh. Mungkin sekitar jam 10 malam lah. Oh, malam juga ya. Ya sudah, ya udah, aku nunggu deh. Aku penasaran, dan beneran aku udah gak ngeluh lagi. Kampung kamu ini keren gitu. Aku ngelihat seperti ini gak pernah aku lihat sebelumnya gitu. Ini kok antara menjijikan dan bikin penasaran ya. Kok ada binatang-binatang kayak gini. Ini siapa sih yang tega ngelakuin kayak gini? Ayam begini dikulitin kan bisa dimakan ya. Man gitu. Enggak lah itu ayam enggak bener, katanya seperti itu, kata Mas Darman. Siang itu mereka menghabiskan waktu muter-muter di kampung. Ya, nyapa-nyapa teman-temannya Darman waktu kecil lah waktu itu. Sampai sore, kemudian malam. Lagi-lagi sekitar jam 8 malam, mereka itu duduk di teras. Sama kayak kemarin. Menurut Mas Soleh agak membosankan juga kok, sama dejavu begini ya, kayak kemarin banget. Makanin singkong rebus dan yang lain-lain seperti ini. Sampai akhirnya udah, mereka pun ngobrol-ngobrol begitu ya. Semua yang ada di sana itu penasaran pestanya itu seperti apa. Dan ternyata kali ini mulainya itu lebih cepat. Bulan udah mulai agak sedikit ke atas. Tanggal 15 itu kan udah mulai lah, sekitar jam 9 malam itu udah mulai agak ke atas. Ada bunyi tepuk tangan, plak, plak, plak 3 kali. Setelah itu disusul sama bunyi tepuk tangan lagi lebih banyak, plak, 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 plak. Nah, setelah itu hutan tadi yang tadinya kelihatannya cuman hitam doang, sama ada ya cahaya bulan yang nyelip-nyelip sedikit seperti itu ya. Tiba-tiba makin lama tuh makin terang, makin terang, makin terang, makin terang, kayak gitu loh. Hutannya tuh jadi terang malam itu. Mas Soleh yang tadinya duduk di teras paling ujung sana langsung mundur gitu. Man, itu apaan, Man? Ya itu mau dimulai pestanya, katanya. Man, sebenarnya pesta apa sih? Udah gini, termasuk bapaknya Mas Darman itu bilang, kalian diem semuanya di sini. Udah diem aja ya, jangan banyak ngomong, udah diem aja. Dan kali ini mukanya bapaknya Mas Darman itu agak serius. Jangan nanya apa-apa, jangan minta apa-apa, diem aja. Apa yang dikasih diterima aja waktu itu. Ditungguin gitu kan, makin terang, makin rame. Ada macam-macam lah, ada suara gamelan, ada suara orang ketawa-tawa. Kalau musiknya itu didominasi sama musik gamelan kayak gitu. Yang sisanya tuh kayak gitu, cuman orang riuh ramai di sana, tapi belum kelihatan, baru terang begini doang. Sampai akhirnya apa? Muncul ada beberapa sosok yang kecil-kecil karena jaraknya kan lumayan jauh. Wah, itu udah muncul. Jadi yang terang itu nggak bener-bener di tepi perbatasan kebun itu nggak, tapi agak sedikit masuk, entah mungkin antara 10-15 meter masuk ke dalam kebun itu. Nah, disitulah terangnya, tapi terangnya tuh sampai keluar sedikit-sedikit gitu ya. Diperhatiin, oh itu udah mulai pada muncul, udah mulai pada muncul penghuninya, yang pesta itu pada muncul. Ya sebentar lagi. Jadi begini, biasanya itu akan ada yang datang ke sini, akan ada yang nyamperin ke rumah-rumah dan mereka itu bawa sesuatu. Kalian nggak usah nanya apa-apa itu tadi, nggak usah minta apa-apa, diem aja. Kalau dikasih cuman bilang matur nuwun, udah gitu aja cukup, terima kasih gitu aja cukup, kata bapaknya Mas Darman tadi. Mas Soleh pun kayak gitu, mukanya tegang. Ini gila Darman nih. Ini sih lebih menarik dari air terjun, lebih menarik dari yang lain gitu. Ini sumpah keren banget, ini keren banget, kata Mas Soleh. Tapi gitu, dia berusaha tetap tenang, dia berusaha tetap diem gitu ya. Gak mau mengganggu prosesi yang ada di situ. Dia cukup menikmati aja apa yang terjadi di situ. Dan kurang lebih sekitar 15 menit kemudian, datanglah ada 2 orang perempuan. Usianya tuh usia masih belia ya, mungkin sekitar ya 17-18 tahun seperti itu. Kedua-duanya tuh pakai kemben semuanya dan cantik ala Jawa. Jalannya pun sopan, pelan. Yang satu itu bawa kayak semacam tampah begitu.
begini. Nah, di dalamnya itu ada bungkusan warna putih yang diikat ujungnya begini. Bawa begini, yang satunya tuh di belakangnya agak mundur begini. Ini jalan ke sana. Tenang ya, tenang ya, tenang ya. Katanya seperti itu. Iya, 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 iya. Tenang begini. Nah, ngasihin lah si perempuan itu tadi. Nggak ngomong apa-apa sih dua perempuan itu. Terus diterima sama bapaknya Mas Darman. Diambil, matur nuwun gitu. Yang lain pun pada ngikut matur nuwun gitu, meskipun ragu-ragu, pelan-pelan matur nuwun Nyai, kata bapaknya Mas Darman. Yang lain bilang matur nuwun gitu, cuman pelan bilangnya karena ragu, karena takut juga ini tuh apa sebenarnya. Mas Soleh keceplosan waktu itu. Nyai, niku pesta nopo sih katanya. Nyai, itu tuh pesta apa sih? Nanya seperti itu. Langsung dipegang sama bapaknya, sama Mas Darman waktu itu. Langsung dipegang begini kan, Cut. Leh, tenang leh, jangan nanya leh, jangan nanya leh. Mendadak, Mas Soleh kan waktu jangan nanya kan begini kan. Begitu melihat ke sana, itu yang sosok perempuan, dua perempuan cantik yang belia tadi ya, itu berubah dua-duanya. Bener-bener nggak apa ya, nggak disangka-sangka sama Mas Soleh. Si perempuan yang tadinya cantik, yang tadinya ya bagus gitu, itu dua-duanya itu berubah jadi nenek-nenek. Dan mohon maaf, lebih mirip nenek-nenek yang udah meninggal sekitar 1 minggu atau 2 minggu gitu. Badannya itu udah busuk, baunya itu udah bau, bener-bener bau bangkai kayak gitu ya. Dan di situ begini si nenek-nenek itu ya kayak seolah-olah tuh melotot begini, dan dia ketawa gitu. Ketawa gitu ya. Dia ngomong apa Mas? Dia ngomong, cuman waktu itu Mas Soleh lupa, Mas Darman juga lupa juga ngomong apaan. Mereka saking takutnya. Bapaknya Mas Darman itu cuman begini doang yang megangin itu gitu. Dan katanya sih yang dipegang sama bapaknya Mas Darman itu tuh kayak udah ngeluarin kayak cairan begitu. Ah, ini udah mulai basah nih, udah mulai basah. Berharap semuanya di situ tuh baunya udah bener-bener nggak enak. Mereka akhirnya apa? Si dua sosok tadi, karena semuanya diem gitu ya, mereka balik badan dan pergi masuk ke sana lagi, masuk ke dalam lagi. Setelah itu si ini yang dipegang sama bapaknya Mas Darman itu ditaruh di bawah di tanah begitu ya. Man, ambil cangkul, man, ambil cangkul, seperti cepetan man. Mas Darman pun ambil cangkul ke sana, langsung digali sama Mas Darman, plak 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 plak, kurang lebih sekitar 40 cm dalamnya. Itu dimasukin lagi ke dalam sana, langsung diuruk. Bapaknya tuh langsung cuci tangan, ya cuci tangan pakai pakai tanah yang ada di situ juga, digini-giniin awalnya. Setelah itu bapaknya cuci tangan. Begitu bapaknya cuci tangan, udah keluar lagi di sana, masihlah sekitar sisa 10 menit. Tiba-tiba yang di hutan tadi tuh gelap dan hilang begitu aja. Nah, di situ warga nyamperin ke rumahnya Mas Darman. Enten apa niki Pak, gitu kan? Oh, ini mohon maaf banget, bapaknya Mas Darman akhirnya minta maaf banget. Aduh, maaf banget, begini-begini nggak sengaja, nggak ngerti. Jadi intinya tuh begini. Mas Soleh itu melakukan atau melanggar satu kesalahan di mana harusnya dia tuh nggak ngomong, dia tuh harusnya nggak nanya apa-apa, cukup bilang matur nuwun itu aja, tapi keceplosan. Jadinya seperti itu, semuanya itu gagal. Apa yang dikasih dari hutan itu, apa yang dikasih dari kebun itu buat bapaknya Mas Darman dan beberapa warga yang di sana yang didatangi begitu ya, itu semuanya itu berubah jadi sesuatu yang busuk pokoknya. Busuk, berair, baunya itu udah bau bangkai, nggak ngerti isinya itu apa. Dari sana Mas Soleh minta maaf gitu, Pak, aduh Pak, maaf banget nggak ngerti Pak. Ya bapaknya Mas Darman juga moodnya udah mulai agak sedikit berubah ya, tapi ya karena gimana lagi, Mas Soleh itu juga tamu, akhirnya ya dimaafin. Nah dari situ bapak-bapak yang ada di sana pun nanya, Pak, ini sebenarnya tuh isinya apa sih Pak? Katanya, oh ini Mas, ini isinya tuh sebenarnya beras Mas, katanya. Oh beras ya, terus beras itu nanti dipakai buat apa? Nanti buat kita bercocok tanam Mas, karena kalau misal
beras dari sana, dari kebun itu, dari pesta itu kalau ditanemin begitu itu hasilnya bagus banget Mas, lebih banyak lah dari beras pada umumnya, katanya seperti itu. Oh jadi begitu ya. Iya, cuman karena kemarin begini jadinya ya gagal semuanya, kita harus nunggu lagi lah ya, mungkin bulan depan atau bisa jadi bulan depannya lagi kayak gitu. Nggak mesti sih, nggak mesti setiap bulan purnama pesta itu akan digelar, katanya seperti itu. Di sana Mas Soleh bener-bener nggak enak gitu ya, sampai akhirnya udah pulang ya, minta maaf terus sama Mas Darman, sama keluarganya, maaf, sama warga juga minta maaf. Udah nggak apa-apa Mas Soleh, ini buat pelajaran. Akhirnya mereka pun pulang ya, udah selesai mereka tuh pulang ya, aktivitas seperti biasanya. Kurang lebih seperti itu satu cerita dari Mas Soleh. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.